Baik saudara-saudara, kita akan belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan tema yang saya angkat pada pagi hari ini adalah Ia ditelanjangi. Dan saudara, ini kesekian kalinya kita kembali memperingati salah satu peristiwa penting dalam sejarah umat manusia, yakni penyaliban Yesus Kristus. Yesus mati, Yesus lahir dengan tujuan untuk mati. Dan ini adalah misi utamanya datang ke dalam dunia. Dia datang ke dalam dunia ada sejumlah tujuan, tapi tujuan paling utama adalah untuk momen ini, untuk saat ini, yaitu dia menebus dosa manusia di atas kayu salib. Saudara, kalau saudara ingat beberapa tahun yang lalu, saya kira sekitar tahun 2009, ya, saya sudah berkhotbah tentang penyaliban Kristus. Dan di dalam khotbah itu saya sudah bahas sejumlah hal yang terkait dengan penyaliban Kristus. Dan saat itu kalau saudara ingat, saya membahas 4 tema penting di dalam 4 khotbah berturut-turut tentang penyaliban Kristus. Yang pertama saya bicara tentang dia disalibkan di Golgota. Dia disalibkan di Golgota, di sebuah tempat yang namanya Golgota, yang dalam bahasa Latinnya disebut Kalvari. Dan saudara-saudara, di mana Golgota itu? Ada yang mengatakan di Holy Sepulchre Church, yang menurut versi orang Katolik. Tapi ada yang percaya itu di Garden Tomb, menurut versi orang Protestan. Tapi yang manapun yang benar tidak jadi soal bagi kita. Tapi satu hal yang pasti adalah Golgota harus berada di luar kota. Golgota harus berada di luar tembok kota Yerusalem. Kenapa saudara? Itu bukan kebetulan. Itu menjawab gambaran di dalam perjanjian lama, di mana kambing atau domba yang dikorbankan untuk penebusan dosa atau penebusan salah harus dikorbankan di luar kemah pertemuan. Dan Kristus secara tepat menggenapinya dengan dieksekusi mati, bukan di dalam kota, tapi juga di luar kota. Dalam bagian yang kedua saya bicara dia disalibkan di antara para penjahat, di mana Kristus disalib di antara 2 orang penjahat. Biasanya pada masa itu kalau ada satu rombongan penjahat ditangkap, maka mereka disalibkan bersama-sama. Penjahatnya, kepala penjahatnya ditaruh di tengah. Dan kali ini Yesus disalib di antara 2 penjahat, dan Yesusnya ditempatkan di tengah. Seolah-olah Yesus dikelompokkan dengan grup penjahat, dan dia kepala penjahatnya, kepala perampoknya. Dalam bagian yang ketiga saya membahas dia disalibkan dan ditinggalkan. Ini kalimat dia, Eli, Eli lama sabachthani. Siapa yang meninggalkan dia? Apakah kealahannya meninggalkan kemanusiaannya? Tidak. Yang meninggalkan dia bukan kealahan, meninggalkan kemanusiaannya, tetapi pribadi pertama Tritunggal, yakni Sang Bapa, meninggalkan pribadi kedua, yaitu Yesus Kristus dalam kepribadiannya lengkap sebagai Allah dan sebagai manusia. Karena itu saudara, menarik, tadi MC mengatakan dia berseru, ya Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu salah. Yesus tidak bilang, ya Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia bilang, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bukan Bapa, tetapi Allah. Biasanya dia bicara kepada Allahnya dengan sebutan Bapa. Tapi di atas salib itu, dia tidak lagi menyebut Bapa, tapi menyebutnya sebagai Allahku. Dalam bab yang keempat atau bagian keempat, saya bicara dia disalibkan dengan penderitaan. Mulai dari penderitaan prasalib, waktu dia di dalam Getsemani, bagaimana Lukas memberi keterangan bahwa dia begitu takut sampai darah keringatnya keluar seperti tetes-tetes darah. Bagaimana penderitaannya ketika dia dicambuk, bagaimana penderitaan setelah dicambuk dan dalam pemikulan kayu salib, bagaimana dia penderitaan di perjalanan sampai dieksekusi mati di atas kayu salib. Dan saya sudah bahas 4 hal itu kira-kira 3 tahun yang lalu. Dan kalau saudara tidak ikut itu, saudara bisa ikut kembali. Dan semua itu yang 4 hal ini
sudah saya bukukan dalam buku saya yang judulnya Ia Disalibkan. Pertama, Ia disalibkan di Golgota. Kedua, Dia disalibkan di antara penjahat. Ketiga, Dia disalibkan dan ditinggalkan. Keempat, Dia disalibkan dengan penderitaan. Hari ini saya mau tambah satu lagi. Dia disalibkan dengan telanjang. Dia ditelanjangi atau Dia disalibkan dengan telanjang. Nah, saudara-saudara, kita akan pelajari ini lebih dalam. Tapi pertama-tama, mari kita lihat catatan Alkitab tentang ini. Matius 27 ayat 35 berkata demikian. Sesudah menyalibkan Dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Markus 15 ayat 24. Kemudian mereka menyalibkan Dia, lalu mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi atasnya dan menentukan bagian masing-masing. Lukas 23 ayat 34b. Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Saudara, peristiwa ini dicatat di dalam 4 Injil sekaligus. Tapi saya cuma bacakan 3 Injil, Matius, Markus, dan Lukas. Dan kalau kita perhatikan 3 ayat ini, pengertiannya sama. Mereka sesudah menyalibkan Dia, mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Berarti mereka ambil pakaiannya. Tapi saudara, kalau saudara perhatikan catatan Injil Yohanes, ternyata Yohanes mengatakan bahwa yang dibagi-bagi oleh para prajurit itu bukan cuma pakaian, tapi juga jubah. Coba kita perhatikan Yohanes 19 ayat 23. Yohanes 19 ayat 23 berkata, sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya. Ini yang pertama yang diambil. Mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Dan ini berarti hal yang lain selain pakaian. Dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Dari kata-kata Yohanes ini berarti ada 2 yang diambil dari Yesus. Yang pertama adalah pakaiannya yang sudah dibagi 4. Yang kedua adalah jubahnya. Jadi mereka bukan cuma ambil pakaian, tapi juga ambil jubahnya. Saudara-saudara, hanya sayang bahwa di sini Injil Yohanes pasal 19 ayat 23, terjemahan Alkitab bahasa Indonesia itu menerjemahkan kata jubah secara salah. Kenapa saudara? Kata Yunani yang dipakai untuk jubah di sini itu adalah kata kiton atau kitona. Dan kiton atau kitona itu tidak tepat diterjemahkan jubah. Yang tepat adalah pakaian dalam. Jadi kira-kira Yohanes 19 ayat 23 kalau diterjemahkan dari bahasa Yunani secara benar, maka kira-kira bunyinya akan begini. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya. Pakaian ini menunjuk pada pakaian luarnya. Lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan pakaian dalamnya juga mereka ambil. Pakaian dalam itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Jadi yang diambil itu pakaian luarnya plus pakaian dalamnya. Tadi saya bilang terjemahan Indonesianya yang kurang pas, kurang tepat. Sekarang saya bandingkan dengan terjemahan bahasa Inggris NIV. Di dalam terjemahan NIV ini tadi kalau kita lihat di situ ada pakaian, lalu ada jubah, lalu ada jubah lagi. Di dalam Yohanes 19 ayat 23, jadi ada pakaian, jubah, jubah. 3 kata, 3 kali muncul kata itu. Dan saudara-saudara, tetapi di dalam NIV ini pertama kita bisa lihat dia memakai kata yang pertama clothes, pakaian, dan kata yang kedua adalah undergarment, itu pakaian dalam, dan kata yang ketiga adalah garment. Tapi di sini NIV saya heran, kenapa dia kata yang kedua undergarment dan kata yang ketiga dia bukan menerjemahkan undergarment, tapi tetap balik ke garment, padahal kata Yunani yang untuk kedua dan ketiga ini sama. Jadi di sini NIV keliru di dalam menerjemahkan kata yang ketiga. Nah, jadi di sini melalui NIV ini dikatakan mereka mengambil pakaiannya dan juga undergarment, pakaian dalamnya. Sekarang coba perhatikan terjemahan dari New American Standard Bible. Kata yang pertama mereka mengambil
outer garment, pakaian luar. Tapi setelah itu mereka mengambil tuniknya, pakaian dalam. Dan ini muncul di dalam kata yang kedua dan yang ketiga, sama dengan terjemahan LITV. Sama-sama. Kata pertama adalah pakaian, kata yang kedua dan ketiga adalah pakaian dalam. Ini adalah terjemahan yang tepat. Karena saudara, kata yang pertama ini di dalam bahasa Yunani-nya memakai kata himatia. Dan himatia itu memang pakaian luar. Tapi kata yang kedua seperti saya bilang tadi, kiton atau kitona, itu bicara tentang pakaian dalam. Karena itu tentang kata kitona atau pakaian dalam ini, seorang penafsir namanya Hendrickson mengatakan begini. Ini kitona itu adalah pakaian yang dipakai persis setelah kulit. Atau menempel pada kulit dari si pemakai. Jadi kulitnya ini, lalu setelah itu kitonanya. Habis kitonanya, baru pakaian luarnya. Jadi saudara, di sini dari kalau mereka mengambil pakaiannya dan kitonanya, berarti mereka mengambil pakaian luarnya plus pakaian dalamnya. Saudara, apa arti semua ini? Artinya adalah pada saat Yesus disalibkan, para prajurit itu mengambil pakaian luarnya, membaginya menjadi 4 bagian, dan lalu mereka mengambil juga pakaian dalamnya. Jikalau pakaian luar dan pakaian dalam semuanya diambil oleh prajurit, kira-kira Yesus disalibkan bagaimana? Dia disalibkan dengan telanjang. Perhatikan komentar dari Matthew Paul. Matthew Paul mengatakan, saya tidak melihat dasar dari mereka yang mengatakan bahwa dalam kasus-kasus seperti itu, mereka, para prajurit, hanya melepaskan jubah luar dari orang hukuman. Penceritaan Yohanes kelihatannya menentang hal ini. Dia berkata, pakaian dalamnya juga dilepaskan. Lalu dalam buku Pulpit Commentary dikatakan, secara tidak langsung dikatakan, tubuhnya terbuka dan telanjang pada salib. Berarti memang benar saudara, Kristus disalibkan dalam keadaan telanjang. Tapi pertanyaan kita sekarang, dia disalibkan dalam keadaan telanjang bulat atau tidak? Di sini Alkitab berkata mereka menyalibkan dia telanjang, tapi tidak lagi memberikan keterangan yang lain. Jadi bisa jadi memang dia disalibkan dalam keadaan telanjang. Betul-betul telanjang bulat. Atau saudara, mungkin juga tidak telanjang secara full. William Barclay mengatakan bahwa orang yang disalib itu biasanya mereka memberikan satu kain kecil yang sebenarnya tidak cocok disebut kain untuk menutupi aurat atau kemaluan dari yang disalib. Gambar-gambar yang kita lihat ada kain sepotong, saudara, tidak seperti itu modelnya. Menurut keterangan dari Barclay, itu hanya semacam dari belakang seperti tali saja, tapi hanya ada satu kecil saja untuk menutup alat kelaminnya. Dan saudara bisa lihat kira-kira gambarnya begini, cuma begitu. Nah kalau cuma begini, biarpun ada satu, entah apa mau disebut itu, yang menghalangi penglihatan orang dari alat kelaminnya, kalau modelnya seperti itu, tetap harus dikatakan dia memang disalib dalam keadaan telanjang. Saudara-saudara, karena itu saudara, Kristus dengan tepat dapat dikatakan disalib dalam keadaan telanjang. Dan ini jelas sesuatu yang sangat memalukan, di mana dia ditelanjangi, tapi biasanya orang telanjang bersembunyi, seperti Adam dan Hawa bersembunyi ketika tahu mereka telanjang. Tapi Kristus yang telanjang bukan bersembunyi, diangkat tinggi dan menjadi tontonan, menjadi bahan tertawaan, menjadi bahan dari cibiran manusia-manusia orang banyak pada waktu itu. Saudara-saudara, pernahkah saudara merasa malu sekali karena telanjang? Jangankan model seperti itu. Tahu-tahu jalan-jalan, Rosleten tidak ditarik saja. Itu malu luar biasa. Tapi apalagi seperti ini, diangkat lebih tinggi dari bumi, di atas kayu salib. Dan saudara lihat modelnya, hanya satu, apa itu saya juga kurang jelas. Kain macam apa, sangat kecil, sangat sedikit, hanya untuk
menghalangi penglihatan orang dari alat kelaminnya. Berarti Kristus disalibkan dalam keadaan telanjang. Nah saudara, terkait dengan ketelanjangan atau lebih tepat penelanjangan Kristus ini, hari ini saya akan membahas 3 hal penting terkait dengan ini. Yang pertama saudara, penelanjangan Kristus ini adalah penggenapan nubuatan kitab suci. Satu hal yang harus menjadi perhatian kita adalah hampir semua yang Kristus alami di kayu salib itu adalah jawaban nubuatan kitab suci. Saya berikan contoh, misalnya dia disalibkan di antara 2 penjahat. Menurut Matius 27 ayat 38, bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun atau penjahat atau perampok atau pemberontak. Saudara, ini terjadi, tapi saudara, 700 tahun sebelum ini terjadi, Nabi Yesaya di dalam Yesaya 53 memberikan nubuatan tentang Kristus. Dikatakan, sebab aku akan membagikan kepada orang-orang besar sebagai rampasan. Dia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti, karena dia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Dia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. 700 tahun sebelum dia disalib di antara para penjahat, Yesaya sudah bicara. Dan 700 tahun kemudian itu tergenapi di atas bukit Golgota. Pada waktu dia disalib, saya tidak usah bacakan ayatnya, kita semua tahu kakinya dan tangannya dipaku. Tapi saudara, sebelum peristiwa tangan dan kakinya dipaku, 1000 tahun sebelumnya, Daud sendiri sudah menulis di dalam Mazmur pasal 22. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tanganku dan kakiku. Mereka tusuk tanganku dan kakiku. Saudara, Mazmur 22 ini disebut sebagai Mazmur Mesianik. Itu seluruhnya menunjukkan tulisan itu. Biarpun pengalaman Daud, tapi dia punya penggenapan ganda. Penggenapan dekat kepada Daud, tapi sebenarnya ada penggenapan jauh yang menuju kepada Kristus. Bahkan tidak cocok kalau diartikan Daud. Hanya cocok kalau diartikan Kristus. Saudara-saudara, 1000 tahun sebelum tangan dan kakinya dipaku, Daud sudah membicarakan itu. Di atas kayu salib, dia dihina, dia diolok, dan dia diejek banyak orang. Perhatikan baik-baik kata-kata ejekan ini. Matius 27, 39, 41-43. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala. Perhatikan baik-baik, mereka menghujat sambil menggelengkan kepala. Demikian juga imam-imam kepala bersama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olok dia. Dan mereka berkata, orang lain dia selamatkan, tapi diri sendiri tidak dapat dia selamatkan. Dia Raja Israel, baiklah dia turun dari salib itu, dan kami akan percaya padanya. Ayat 43, dia menaruh harapannya pada Allah. Perhatikan kalimat mereka ini. Dia menaruh harapannya pada Allah. Baiklah Allah menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya. Karena dia telah berkata, aku adalah anak Allah. Ini terjadi di atas salib. Tapi lagi-lagi saudara, 2000 tahun sebelum itu terjadi, Daud menubuatkannya. Mazmur 22 ayat 7-9. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang, celah bagi manusia, dihina orang banyak. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku. Mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Menggelengkan kepalanya. Ia menyerah kepada Tuhan, biarlah dia meluputkannya, biarlah dia melepaskannya. Bukankah dia berkenan kepadanya? 1000 tahun sebelum itu dinubuatkan. 700 tahun sebelum itu, Yesaya juga mengatakan dalam Yesaya 53, dia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan, yang biasa menderita kesakitan, dia sangat dihina, sehingga orang menutup muka terhadap dia. Bagi dia kita pun tidak masuk hitungan. Saudara, kalau saudara perhatikan baik-baik atau saudara masih ingat penjelasan Pak Bobby secara medis untuk penyaliban Kristus. Pada waktu itu Pak Bobby menjelaskan posisi tubuh Kristus di atas kayu salib yang tidak alamiah. Dan itu menyebabkan dia mengalami kesukaran bernapas. Dan juga saudara perhatikan baik-baik, salib yang kita lihat itu terlalu rapi. Orang Romawi biasa salib orang itu pekerjaan biasa. Peristiwa atau hukum salib ini bukan baru dimulai saat Kristus ada di dunia. Tidak. Sebelum Kristus ada di dunia,
Mulai dari tahun 900 sebelum Masehi, penyaliban sudah dilakukan. Karena itu saudara, 900 tahun sebelum Yesus ada di dunia, orang sudah biasa menyalibkan orang. Apalagi saudara, orang Roma terbiasa dengan menyalibkan orang. Kalau kita ingat film yang kita nonton beberapa tahun yang lalu, dikatakan ada pemberontakan dari para jajahan Romawi. Dan mereka memberontak, orang Romawi membasmi mereka. Dan orang Romawi menyalibkan para pemberontak itu saudara. Mereka menyalibkan para pemberontak itu berapa meter satu orang sepanjang 230 kilometer. Satu lagi. Nah saudara, kalau sepanjang itu sebelum Kristus disalib, begitu banyak orang, ribuan orang disalib, menyalibkan orang sudah pekerjaan hari-harian dari para petugas Romawi, para serdadu Romawi. Dan karena itu mereka tidak punya waktu yang cukup. Potong kayu di hutan, skap dia, lalu pakai kertas pasir, bikin rata dan sebagainya. Bagian depannya mesti dipotong sedikit supaya depannya rata. Tidak ada waktu untuk itu. Karena itu saudara, kayu salib itu benar-benar 2 batang pohon dari hutan yang disambung. Maka tepatlah lagu Kidung Jemaat, sepotong kayu kasar. Karena itu saudara, kalau kayu itu diambil 2 batang, ada 2 kemungkinan. Apakah yang horizontalnya di belakang yang vertikal? Atau sebaliknya, yang horizontal ini di depan yang vertikal? Yang mana? Saudara, kebanyakan penafsir mengatakan yang vertikal di depan dan yang horizontal ini di belakang. Kalau begitu, pasti dia di atas salib tidak bisa lurus. Kalau tidak bisa lurus, kenapa? Karena dia ada di depan vertikal. Rata dengan vertikal. Tapi tangan ini harus dipaku di bagian yang horizontal yang ada di belakang. Kalau begitu, ini mesti tertarik ke belakang. Dan saudara pikir, kalau tak usah dipaku, saudara praktek sendiri. Tarik begini. 1 jam keteak bangkak. Tapi sekarang kalau dipaku dan ini ditarik, dipaksa tarik ke belakang, selama berjam-jam, apa yang terjadi? Saudara, hampir semua penafsir mengatakan, pada saat itu, semua sendi-sendi di tubuh Kristus di sini terlepas. Tapi saudara, apakah itu kebetulan? Tidak saudara. Lagi-lagi 1000 tahun sebelum itu terjadi, Daud menubuatkannya. Mazmur 22:15. Seperti air aku tercurah, segala tulangku terlepas dari sendinya. Segala tulangku terlepas dari sendinya. Kenapa? Karena posisi badan yang tidak alamiah di atas kayu salib. Di atas kayu salib juga dia berseru, Eli, Eli lama sabachthani. Saudara, Eli, Eli lama sabachthani. Ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Matius 27 ayat 46. Dia berseru seperti itu. Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini kebetulan? Tidak. Lagi-lagi 1000 tahun sebelumnya Daud sudah menubuatkan. Mazmur 22 ayat 2. Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dari atas salib dia berdoa untuk musuh-musuhnya. Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dia berdoa dari atas kayu salib untuk musuh-musuhnya, untuk pemberontak-pemberontak, untuk penjahat-penjahat yang membunuh dia. Tapi saudara, 700 tahun sebelumnya Yesaya sudah bicara ini. Yesaya 53 ayat 12. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang besar sebagai rampasan, dan dia akan memperoleh orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti mereka. Ia menyerahkan nyawanya ke dalam maut, sekalipun dia menanggung dosa banyak orang, dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Tepat sekali saudara, 700 tahun sebelum peristiwa itu Yesaya menubuatkan dengan tepat. Alkitab berkata, di atas kayu salib dia haus. Yohanes 19 ayat 28. Karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah dia supaya genaplah apa yang tertulis dalam kitab suci, aku haus. Tapi dalam Yohanes 19 dikatakan, supaya genap yang tertulis dalam kitab suci, aku haus. Saudara, di mana ditulis aku haus? Secara eksplisit tidak ada kata-kata aku haus. Tapi secara implisit ada. Lagi-lagi dalam Mazmur
1000 tahun sebelumnya. Mazmur 22 ayat 16. Kekuatanku kering seperti beling, lidahku melekat pada langit-langit mulutku. Ini pasti kehausan yang hebat. Di atas kayu salib, orang-orang pernah yang menyalibkan dia menawarkan anggur asam, taruh di mulutnya. Matius 27 ayat 48. Dan segera datang seorang dari mereka, dia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Memberikan Yesus minum dari anggur asam. Saudara, ini lagi-lagi 1000 tahun sebelumnya sudah dinubuatkan. Mazmur 69 ayat 22b. Pada waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. Pada waktu mereka datang periksa 3 orang yang disalib, Yesus dan 2 penjahat itu, mereka harus segera matikan 3 orang ini. Kenapa? Ini Jumat, besok tuh hari Sabat. Menurut aturan mereka mau masuk hari raya, hari Sabat. Hari Sabat itu, hari Sabat tanggal 15 Nisan. Itu bukan Paskah biasa. Itu bukan Sabat biasa. Ini Sabat istimewa. Alkitab mengatakan Sabat besar. Kenapa? Karena ini Sabat tahunan. Tiap minggu ada Sabat. Yaitu tiap hari Sabtu, tiap hari Sabtu, tiap hari Sabtu. Sabat mingguan. Sama seperti kita, tiap hari Minggu kebaktian. Tiap hari Minggu kebaktian. Tapi 1 tahun 1 kali ada 1 hari Minggu khusus yang kita peringati sebagai Paskah kita. Yaitu Minggu Kebangkitan Yesus. Nah, begitu juga orang Israel punya hari Sabat. Mereka merayakan Paskah. Nah, juga karena itu saudara, tiap minggu ada. Tapi ada 1 Sabat istimewa yang diperingati 1 tahun 1 kali. Dan waktu itu kena tanggal 15 Nisan. Sedangkan Yesus disalib 14 Nisan. Menurut aturan, tidak boleh ada mayat tergantung. Tidak boleh ada orang tersalib di atas. Karena itu semua mesti diturunkan. Tapi kalau turun, tidak boleh masih hidup. Kalau orang yang disalib, kasih turun dari salib, tahu-tahu masih hidup, batal disalib. Karena itu para prajurit ini harus memastikan semua yang turun dari salib sudah harus almarhum atau almarhumah. Karena itu mereka datangi bertiga, lihat yang bertiga ini yang disalib. Mereka lihat Yesus sudah mati. Karena itu ditusuk dengan tombak. Tapi yang 2 penjahat belum mati. Karena belum mati, ambil hamar, sikat di tulang kering, kasih patah supaya cepat mati. Kenapa bikin mati kok dari tulang kering? Karena di atas salib posisi ambil napas itu tergantung pada kaki. Karena posisi yang tidak alamiah, jangan pikir berdirinya lurus. Berdirinya mesti bengkok. Untuk ambil napas. Berarti tulang kaki ini penting untuk tarik napas. Kalau tulang kaki itu dipatahkan, habis. Karena itu 2 penjahat itu dilihat belum mati. Maka mereka bawa martil, mereka bawa hammer besar, hantam di tulang kering sampai patah. Dan beberapa saat 2 orang itu mati. Tapi waktu mereka menghadap Kristus, mereka tidak hantam tulang keringnya dengan martil. Kenapa? Karena dia sudah mati duluan. Karena itu dia tidak dihamar dan tulang kakinya tidak patah. Saudara kira ini kebetulan? Tidak, saudara. Sekarang perhatikan Yohanes 19 ayat 33. Tapi ketika mereka sampai pada Yesus dan melihat bahwa dia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Ayat 33. Tapi ayat 36 berkata, sebab hal itu terjadi, kakinya tidak dipatahkan itu terjadi, supaya genap yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang dipatahkan. Tidak ada tulangnya yang dipatahkan. Supaya genap yang terjadi dan tertulis dalam kitab suci. Kalau begitu di mana tertulisnya? Ada orang yang pakai Mazmur 34 ayat 21 yang berbunyi begini. Ia melindungi segala tulangnya, tidak ada satu pun yang patah. Tapi mayoritas penafsir tidak setuju dengan ayat ini. Kenapa? Karena ayat ini, kalau ini ayat 21. Kalau saudara perhatikan ayat 20-nya, itu bicara tentang orang benar. Tuhan akan menjaga dan melindungi orang benar. Dan ia melindungi segala tulangnya, tidak ada satupun yang patah. Jadi tidak mengacu pada Kristus. Nah, kalau begitu bukan itu ayatnya. Kalau begitu tertulis di mana bahwa tulangnya Kristus tidak akan patah?
Saudara-saudara, kebanyakan penafsir lebih setuju ini menunjuk pada aturan dari domba Paskah. Orang Israel merayakan Paskah, ada domba Paskah, dan ada syarat untuk pengaturan domba Paskah. Lihat Keluaran 12 ayat 46. Paskah itu harus dimakan dalam satu rumah juga. Tidak boleh kau bawa sedikit pun dari daging itu keluar rumah. Satu tulang pun tidak boleh kamu patahkan. Domba Paskah itu satu tulang pun tidak boleh kamu patahkan. Bilangan 9 ayat 12. Janganlah mereka meninggalkan sebagian daripadanya sampai pagi. Dan satu tulang pun tidak boleh dipatahkan mereka. Menurut segala ketetapan Paskah haruslah mereka merayakan. Jadi ini berkaitan dengan Paskah. Dan domba Paskah itu tidak boleh satu tulang dari domba Paskah itu dipatahkan. Dan saudara, Perjanjian Baru mengatakan pada kita dalam 1 Korintus 5 ayat 17. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Kalau domba Paskah dalam Perjanjian Lama, itu domba Paskah sungguhan. Di dalam Perjanjian Baru, domba Paskahnya adalah Kristus. Kalau dalam Perjanjian Lama, domba Paskah tidak boleh satu tulang pun patah. Maka di sini, domba Paskah kita, Kristus, tidak boleh satu tulang pun patah. Dan itu digenapkan secara sempurna ketika dua penjahat itu dipatahkan tulang kakinya. Tapi Kristus tidak. Dari semua ini saudara terlihat. Semua yang dialami Kristus secara detail. Itu sudah dinubuatkan sebelumnya. Kalau begitu bagaimana dengan persoalan kita? Ketika dia ditelanjangi. Ketika pakaiannya diundi dan dibagi-bagi. Apakah itu juga sudah dinubuatkan? Jikalau hal-hal yang lain dinubuatkan. Ini juga tidak bisa tidak harus dinubuatkan. Sekarang kita perhatikan versi Injil Yohanes. Yohanes 19, 23, 24. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian. Untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit dari atas sampai bawahnya, 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata kepada seorang akan lain, jangan kita membaginya menjadi beberapa potong, tapi baiklah kita membuang undi, menentukan siapa yang mendapatnya. Demikian hendaknya, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Demikianlah supaya genap apa yang dikatakan kitab suci. Kalau begitu di mana dikatakan itu? 1000 tahun sebelumnya. Pada zaman Daud, Mazmur 22 ayat 19. Dikatakan di sana, mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Saudara, tentu ini menarik, bukan? Para prajurit melakukan keinginan mereka sendiri, tanpa ada yang paksa, tanpa ada intervensi. Mereka benar-benar bebas di dalam tindakannya, baik mematahkan kaki dari orang tersalib, maupun juga membuang undi dan bagi-bagi pakaiannya. Tapi biarpun mereka bebas melakukan itu, tanpa mereka sadari kebebasan kehendak mereka di dalam pengundian dan pembagian pakaian ternyata sejalan dengan providensi Allah yang sudah Allah tetapkan sebelumnya. Biarlah ini membuka mata dari orang-orang yang selalu menolak doktrin providensi of God. Allah menetapkan segala sesuatu. Kalau kita ajar Allah menetapkan segala sesuatu, banyak orang yang protes. Kalau Allah sudah tetapkan segala sesuatu, manusia seperti robot. Untuk apa lagi? Allah tidak menetapkan segala sesuatu. Manusia punya free will. Manusia punya kehendak bebas. Tapi perhatikan ini ayat saudara. Apakah para prajurit itu kehilangan kehendak bebas? Tidak. Apakah mereka kehilangan free will? Tidak. Apakah ada yang paksa mereka, jadikan mereka seperti robot yang di-setel supaya membagi pakaian Yesus? Tidak. Mereka melakukan dari kebebasan mereka sendiri. Tapi pada saat sesuatu tindakan terjadi dari kebebasan orangnya, ternyata itu sesuai dengan yang dikatakan kitab suci. Ditetapkan oleh Allah. Bandingkan dengan Kisah 4 ayat 27-28. Sebab sesungguhnya telah berkumpul dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hambamu yang kudus dan yang engkau urapi. Ini mereka memberontak melawan Yesus. Tapi ayat 28, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tentukan dari semula. Pilatus tetap bebas,
Herodes tetap bebas, orang Yahudi tetap bebas di dalam memutuskan hukuman mati pada Yesus. Tapi semuanya ketika mereka lakukan secara bebas, ketetapan Allah terjadi, providensi Allah terjadi. Karena itu jangan pernah benturkan ketetapan Allah dan kebebasan manusia. Ada orang mengatakan, kalau Tuhan tetapkan segala sesuatu, manusia tidak bebas lagi. Tapi saudara, Awe Ping mengatakan, kenapa kamu mau membenturkan ketetapan Allah dan kebebasan manusia? Ada yang bertanya pada Awe Ping, bisakah engkau mendamaikan antara ketetapan Allah dan kebebasan manusia? Awe Ping mengatakan, mengapa saya harus mendamaikan mereka? Mereka tidak pernah bertengkar. Kenapa kita selalu melihat ketetapan Allah melawan kebebasan manusia? Tidak bisakah kita mengatakan, ini ketetapan Allah dan ini kebebasan manusia? Jadi mereka tidak harus bertentangan. Saudara-saudara, Charles Haddon Spurgeon mengatakan kalimat, tanpa menyadari nubuat kuno, tapi dalam kesesuaian sepenuhnya dengan predestinasi ilahi, tentara-tentara ini melakukan tepat sesuai dengan rencana kekal dari Allah. Adalah sangat ajaib atau luar biasa bagaimana dalam prakteknya kebebasan manusia cocok persis dengan predestinasi Allah. Kita tidak perlu menanyakan bagaimana bisa demikian, tapi kita bisa mengalami bahwa hal itu memang demikian. Hendaklah kita dengan hormat memuji seluruh pola dari providensi, dengan mana rencana tertentu atau tetap dari Allah dilaksanakan dalam setiap titik dari hal yang terkecil, sementara kebebasan manusia dibiarkan bebas. Saudara, karena itu kita mesti percaya providensi God, bahwa Allah memang menetapkan segala sesuatu di dunia ini tanpa terkecuali. Ini sekaligus membuktikan bahwa kitab suci kita firman Allah. Kalau ini bukan dari Allah, bisakah orang meramalkan sesuatu 700 tahun ke depan, 1000 tahun ke depan, secara detail, pas seperti itu, tidak meleset? Manusia mana? Futurolog mana yang bisa buat seperti itu? Kalau kita baca buku Megatrend 2000, lalu di sana dikatakan akan banyak muncul futurolog, John Naisbitt, Alvin Toffler, dan banyak futurolog yang lain. Futurolog ini adalah orang-orang yang meramalkan masa depan. Saya lupa ketika masuk tahun 2000 atau berapa ya, Mama Loren, seorang futurolog, mengatakan dia coba lihat tahun-tahun ke depan gelap. Karena dia lihat gelap, lalu orang mengatakan kalau begitu sudah kiamat. Tapi gelap itu bukan kiamat, gelapnya karena Mama Loren sudah mati. Futurolog meramalkan. Di dunia ini ada banyak ramalan. Ada ramalan yang ramalan ilmu pengetahuan, itu tidak dosa. Ramalan cuaca dan sebagainya. Ramalan kalau Madrid lawan United mana yang menang, itu ramalan karena memperhitungkan segala macam. Itu tidak dosa. Tapi ada ramalan yang dosa. Ramalan yang dosa kalau pakai dukun dan lain sebagainya, itu dosa. Tapi ramalan-ramalan berdasarkan ilmu pengetahuan, prediksi-prediksi, gejala-gejala, fenomena-fenomena, atau yang dilakukan dukun-dukun dan sebagainya, saudara, itu bisa salah. Biar bisa benar, bisa salah. Tapi ramalan kitab suci yang di dalam Alkitab disebut nubuat, itu tidak pernah meleset sedikit pun. Kalau saudara baca di dalam Alkitab Perjanjian Lama, ada sekitar 400 nubuatan tentang Yesus. Tadi saya baru tunjukkan beberapa saja, mungkin 10 atau tidak sampai. Tapi seluruh Perjanjian Lama ada 400 nubuatan tentang Kristus. Mayoritas sudah tergenapi, masih ada yang belum. Kenapa belum? Karena itu berkaitan dengan kedatangan Yesus yang kedua. Tapi berkaitan dengan kedatangan Yesus pertama, seluruhnya sudah tergenapi. Waktu saya mengajar seperti ini di sekolah teologi, ada satu mahasiswa yang bertanya, Pak, mungkin bukan karena Yesusnya menggenapi seluruh nubuatan. Mungkin karena Yesus baca Alkitab Perjanjian Lama, dia tahu, oh ada nubuat begini, ada nubuat begitu, ada nubuat begini. Maka Yesus sengaja mencocok-cocokkan. Misalnya ada nubuat bahwa Mesias akan masuk Yerusalem menunggang keledai. Makanya ketika Yesus tahu seperti itu, dia kepengen dianggap Mesias. Lalu dia beli keledai, lalu masuk Yerusalem. Supaya cocok dengan nubuatan. Saya bilang begini, masuk akal dan memungkinkan yang saudara omong. Tapi itu hanya berlaku bagi nubuatan-nubuatan di mana dia sendiri yang bertindak. Atau berlaku. Atau berbuat.
Tapi bagaimana dengan nubuatan-nubuatan yang dimana bukan dia yang berbuat, tapi orang lain yang berbuat atas dia? Itu mau rekayasa bagaimana? Misalnya, tulang kakinya tidak dipatahkan. Mau rekayasa bagaimana? Itu tidak bergantung dia, bergantung prajurit. Pakaiannya diundi, itu bukan bergantung dia, itu bergantung prajuritnya. Tapi saudara, biarpun demikian, nubuat terjadi secara genap. Ini menunjukkan kitab suci kita adalah firman Allah. Tapi juga saudara perhatikan, ini menunjukkan penyaliban atas Kristus bukan kecelakaan. Penyaliban atas Kristus bukan musibah yang tidak diprediksi sebelumnya. Semuanya sudah dinubuatkan. Semuanya berjalan sesuai aturan. Dan karena itu saudara, orang-orang yang menyalibkan dia, bukan mereka terlalu hebat, bukan mereka sukses sampai bisa tangkap Kristus, sampai bisa bunuh Kristus. Kalau Kristus tidak menyerahkan diri, tidak ada yang bisa. Perhatikan waktu mereka mau tangkap dia, ketika dia tanya, siapa kamu cari? Yesus orang Nazaret. Akulah dia. Roboh semua. Dan saudara, ada penafsir mengatakan, dia baru kasih satu kalimat, roboh semua ke tanah. Kalau dia tambah 2-3 kalimat, langsung neraka. Jadi kalau dia tidak mau ditangkap, seandainya dia tidak mau mati, tidak ada orang bisa mematikan dia. Tapi hanya karena dia datang untuk itu, maka dia menyerahkan dirinya. Dan karena itu semuanya sesuai program Allah. 1 Petrus 1 ayat 18-20. Kamu telah ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia, Yesus, telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Berarti penebusan itu sudah dirancangkan sebelum dunia dijadikan. Jadi dia tersalib bukan karena kecelakaan. Dia tersalib bukan karena musibah yang tidak diprediksi. Dia tersalib karena demikianlah rencana Allah untuk penebusan dosa kita. Roma 3 ayat 25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Jadi ini dinubuatkan kitab suci. Kita mesti bangga punya kitab suci. Biar orang lain olok-olok, orang lain jelek-jelekan, agama lain tidak mau hiraukan, orang liberal tidak hargai ini. Tapi sebagai orang percaya, kita mesti hargai. Ini bukan dari manusia biasa. Dari manusia biasa, siapa yang mampu menubuatkan ribuan tahun yang akan datang? Ini adalah firman Allah. Dan Kristus Tuhan kita naik ke salib. Ini satu mega proyek dari Allah pencipta alam semesta. Ini hal pertama. Hal kedua, penelanjangan Kristus ini menunjukkan betapa bejatnya manusia berdosa. Kebejatan manusia berdosa diwakili para prajurit yang menelanjangi dia. Perhatikan Lukas 23. Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Kenapa mesti buang undi? Kok bagi pakaian saja mesti buang undi? Sekarang saudara perhatikan komentar dari Barclay. Barclay mengatakan begini. Setiap orang Yahudi memakai 5 potong barang. Kemana-mana mesti 5 itu mesti ada di tubuh. Pertama sepatu atau sandal atau kasut. Kedua ikat kepala. Ketiga ikat pinggang. Keempat baju. Baju ini yang dalam. Dan yang kelima jubah luar. Jadi ada 5. Ada 4 serdadu dan ada 5 potong barang. Serdadunya 4, barangnya 5. Mereka membuang undi, masing-masing mendapat bagiannya. Jadi satu dapat sepatunya, satu dapat ikat kepala, satu ikat pinggang, lalu satu jubahnya. Baju itu tidak berjahit. Mereka membuang undi masing-masing mendapat bagiannya. Tapi baju masih sisa. Karena ada 5. Baju itu tidak berjahit. Dan merupakan satu potongan yang utuh. Kalau kain itu dipotong 4 bagian. Akan membuat kain itu tidak berguna lagi. Maka mereka membuang undi sekali lagi. Untuk mengetahui siapa yang mendapatkannya. Inilah sebabnya mereka buang undi. Karena tadi keterangan Yohanes. Baju atau diterjemahkan jubah. Terjemahan salah itu harusnya baju dalam. Baju dalamnya tuh dari leher sampai kaki juga. Ini satu, tidak ada ini. Nah kalau ini satu,
prajurit ada 4, supaya adil, mari kita potong bagi 4. Mau pakai bagaimana? Jadi ini hanya satu orang yang bisa pakai. Dan karena itu, untuk menentukan siapa yang mendapatkannya, dilakukanlah pengundian. Jadi saudara, di atas salib Yesus sementara menderita sangat hebat. Tapi di bawah kaki salib ada orang main judi dengan hebat. Luar biasa sekali. Seolah-olah mereka tidak pusing dengan Kristus yang menderita dengan hebat di atas kayu salib. Mereka tidak pusing. Mereka sibuk dengan urusan mereka sendiri, tanpa peduli sama sekali. Mereka tidak mengacuhkan dia sama sekali dengan seluruh penderitaannya. Kalau ada orang yang paling dekat dengan salib Kristus, itu adalah para prajurit ini. Tidak ada orang yang lebih dekat dengan salib Kristus waktu dia disalib, kecuali para prajurit ini. Tapi sayangnya mereka berada begitu dekat dengan salib, tapi mereka begitu acuh tak acuh dan tidak peduli pada dia. Barclay mengatakan tidak ada gambaran yang begitu jelas menunjukkan sikap mata bodoh dunia terhadap Kristus. Di kayu salib Kristus sedang mati disertai penderitaan yang terdalam. Di kaki salib para serdadu membuang undi, seolah-olah apa yang terjadi di atas kayu salib itu bukan apa-apa. Dan saudara, sesungguhnya ini gambaran hidup manusia berdosa. Kristus menderita dengan begitu hebat sampai mati di kayu salib. Tapi ada banyak orang, bahkan orang-orang yang kelihatannya dekat sekali dengan salib, karena mereka Kristen mungkin, tapi mereka bersikap masa bodoh, acuh dan acuh terhadap Kristus. Saya baca satu kisah bagaimana penginjil besar Amerika, Billy Graham, mendengar sepak terjang dan segala macam hidup artis Marilyn Monroe yang begitu hidup dalam dosa. Billy Graham lalu mencari kesempatan untuk menemui Marilyn Monroe. Dan ketika ketemu Marilyn Monroe, Billy Graham omong, Roh Tuhan telah mengutusku untuk memberitakan Injil padamu. Tapi Marilyn Monroe jawab sama Billy Graham, aku tidak memerlukan Yesusmu. Kurang berapa hari, Marilyn Monroe ditemukan mati di hotelnya. Dan dia pasti ke neraka, seandainya dalam waktu itu dia tidak terima Yesus. Dan kelihatannya tidak peduli Yesus. Aku tidak memerlukan Yesusmu. Berapa banyak orang yang dekat dengan salib, berapa banyak orang yang menamakan diri Kristen, begitu dekat dengan salib Kristus, tapi begitu tidak peduli terhadap Kristus. Saudara, kalau saudara adalah orang yang pernah dengar Injil, kalau saudara adalah orang yang kepada saudara diberitakan Injil, bahkan kalau saudara ada di gereja ini, saudara mendengar Injil tidak sedikit, hampir setiap saat saudara dengar Injil. Tapi kalau saudara bersikap acuh tak acuh dan tidak peduli pada Yesus, mungkin saudara peduli pada gereja, saudara peduli pada denominasi, saudara peduli pada hamba Tuhannya, saudara peduli pada orang Kristen yang lain. Tapi kalau saudara tidak peduli pada Kristusnya, saudara tidak berbeda dengan prajurit-prajurit bajingan itu. Inilah kebejatan manusia. Pernah terjadi satu peristiwa sungguh-sungguh terjadi di Georgia. Bagaimana seorang penjaga jembatan untuk rel kereta api. Karena kereta api kalau lewat sungai itu tidak bisa selalu ada. Karena kalau kapal lewat sungai, sungai besar, kapal lewat akan terhalang rel. Karena itu harus diangkat. Tapi kalau kapal mau datang, kalau kereta api mau lewat, kapal-kapal mesti ditahan dan rel ini seperti jembatan turun supaya kereta api bisa lewat. Dan saudara, karena itu orang-orang ditentukan, ditempatkan untuk menjadi penjaga rel itu harus 1 kali 24 jam. Dia mesti tahu kapan ada kapal laut lewat, kapan ada kereta api lewat. Itu ada jadwal yang mesti diatur. Dan seorang penjaga rel, jembatan rel itu di Georgia, dia pernah menjaga jembatan rel itu dengan santainya bersama anak semata wayangnya, anak tunggalnya laki-laki. Dan sementara dia jaga, sementara dia sibuk urus segala sesuatu, anaknya bermain kemana-mana, lari kemana-mana. Dan saudara, tiba-tiba ada pemberitahuan kereta api segera lewat. Begitu kereta api segera lewat, dia mesti menarik tuasnya dan
jembatan ini mesti turun, kereta api mesti lewat. Dan saudara, ketika dia menarik tuasnya, tiba-tiba ada suara, "Papa, tolong!" Dia lihat anaknya ada persis di bawah jembatan itu. Dan kalau itu ditarik, pasti anaknya terjepit di dalam rel itu. Dan kereta api akan datang dan menghancurkan anak itu. Pada waktu itu dia kaget, mau batal, kesempatan tidak ada lagi. Kereta api sudah segera datang. Pada saat itu dia bingung, menyelamatkan anaknya atau menyelamatkan orang-orang di atas kereta api. Dia pikir, kalau saya tahan tuas ini supaya anak saya selamat, berapa orang di dalam rel kereta api semua akan mati. Tapi kalau dia tarik ini, orang-orang itu akan selamat. Tapi dia kehilangan anak satu-satunya. Dalam keadaan bimbang dan bingung, pada saat seperti itu dia tutup mata dan dia tarik tuasnya. Dan anaknya terjepit dalam kereta api. Dan beberapa detik kemudian, kereta api lewat dan menggilas anaknya. Dia lihat sendiri anaknya hancur kepalanya dan tubuhnya dengan kereta api. Dia berlutut di situ dan menangis sejadi-jadinya. Tapi waktu kereta api lewat, dia angkat muka dan dia lihat orang-orang di kereta api itu, di dalam gerbong-gerbong kereta api. Mereka sementara pesta pora di atas. Yang lain minum-minum, yang lain dansa-dansa, yang lain goyang ketawa seenaknya. Dan dia merasa, di sini saya menderita. Anak tunggal satu-satunya. Meregang nyawa. Tapi mereka semua tidak peduli. Mereka semua sibuk dengan urusan mereka. Nyanyi, karaoke, pesta, minum-minum dan sebagainya. Tapi di sini anak tunggal saya dikorbankan demi keselamatan mereka. Saudara, kira-kira begitu juga perasaan Bapa di sorga, yang kalau melihat anaknya yang menjadi tumbal karena dosa umat manusia. Tapi umat manusia begitu tidak peduli, begitu tidak hiraukan, begitu tidak mengacuhkan apapun. Mereka anggap penderitaan Kristus hanya angin lalu dan tidak punya arti apa-apa terhadap mereka. Pergi, aku tidak membutuhkan Yesusmu. Berapa banyak kita seperti itu. Kalau saudara dengar Injil, berulang kali dengar Injil, saya bersyukur kalau saudara sudah terima Yesus. Tapi kalau saudara dengar Injil berulang kali dan saudara tidak pernah sungguh-sungguh terima Yesus, saudara tidak beda dengan prajurit-prajurit biadab ini. Firman Tuhan ini mungkin keras, tapi itulah gambaran kita. Tapi saudara, ada hal lain yang menarik. Mereka di atas di kaki salib, mereka buang undi untuk mendapatkan pakaian Yesus. Kenapa mereka begitu tertarik dengan baju atau pakaian Yesus? Matthew Henry memberikan satu tafsiran yang saya tidak tahu benar atau tidak, tapi menarik. Dia mengatakan begini, mungkin mereka berharap dapat memanfaatkan pakaiannya dengan cara yang tidak biasa. Sebab mereka telah mendengar bahwa hanya dengan menyentuh ujung pakaiannya saja, orang banyak disembuhkan dari berbagai penyakit. Bukankah pernah mujizat, asal ku jamah saja jumbai jubahnya, sembuh? Berarti jubahnya beliau itu sakti. Jubahnya beliau itu mujarab. Jadi kalau dapat jubah itu, mungkin kita jadi sakti. Atau mungkin mereka juga berharap orang-orang yang mengaguminya, murid-muridnya, saudara-saudaranya, akan mau menukar pakaian itu dengan sejumlah uang. Kalau kita punya orang yang terkasih sudah mati, kalau ada barang peninggalannya, kita kepengen jaga luar biasa, bukan? Nah, Yesus akan mati, mereka ambil pakaiannya, mungkin ada orang mengasihi dia, menukarnya. Yang manapun yang benar, sebenarnya mereka adalah orang-orang yang sementara mencari keuntungan material dari salib Kristus. Mereka sementara mencari keuntungan yang bersifat materi dari penyaliban Kristus. Mereka tidak peduli dengan Kristus di kayu salib. Yang mereka pikirkan adalah bagaimana mendapat keuntungan darinya. Saya kutip kembali kata-kata Henry. Saat Kristus menghadapi penderitaan maut, mereka malah bersuka cita membagi-bagi barang rampasan yang diperoleh darinya. Saudara, orang model seperti ini ada banyak di dalam kekristenan. Model seperti ini ada banyak di dalam gereja. Mereka sebenarnya tidak peduli dengan Kristus. Yang mereka pikirkan bagaimana bisa dapat keuntungan yang banyak dari Kristus dan pemberitaan tentang dia.
Roma pasal 16 ayat 18, Paulus berkata, sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, melainkan melayani perut mereka sendiri. 2 Korintus 2:17, sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Dan 1 Timotius 6 ayat 5, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Ada banyak orang melayani Tuhan. Ada banyak orang keliling ke sana kemari, beritakan tentang Kristus, tapi motivasinya salah. Motivasinya untuk cari duit, motivasinya untuk cari uang. Ada banyak orang mau jadi pendeta, bukan karena apa-apa. Mereka sebenarnya tidak terlalu peduli Kristus, percaya Kristus pun tidak, tapi jadi pendeta. Kenapa? Karena jaminannya gereja-gereja besar menyediakan fasilitas yang lengkap untuk pendeta-pendetanya. Mulai dari mobil, air, telepon, listrik, dan semuanya dibayar. Bukankah enak jadi pendeta? Orang-orang seperti ini tidak beda biadabnya dengan penjahat ini. Mereka memanfaatkan penderitaan Kristus, salib Kristus, berita tentang Kristus demi keuntungan pribadi. Sonya sempat singgung beberapa minggu yang lalu, dan itu bukan rahasia, menjadi heboh, keluar di harian Surabaya Pagi, keluar di internet, disebarkan lewat SMS dan juga BlackBerry. Semua banyak orang terima bagaimana kasus yang menimpa pemimpin besar gereja Betani Surabaya. Dan saya, saudara, perhatikan, ini saya cuplik dari internet. Pendeta Abraham Alex dilaporkan gelapkan dana 4,7 triliun. Gereja Betani bukan gereja kecil, apalagi mereka menerapkan teologi kemakmuran. Persepuluhan milik pendeta. Persepuluhan milik pendeta. Jemaat satu kali kebaktian bisa 20.000. Dan mereka wajib berikan persepuluhan. Di luar persepuluhan ada aturan. Beri banyak, diberkati banyak. Sedikit memberi, sedikit berkatnya. Kurang memberi, kurang berkat. Tidak beri, tidak berkat. Banyak memberi, banyak berkat. Lebih banyak memberi, lebih banyak berkat. Tambah banyak, tambah berkat. Saudara bayangkan. Maka mereka jor-joran, taruh sedemikian rupa. Mereka kutip ayat secara sembarangan. Kalau memberi dapat keuntungan 10 kali lipat, 100 kali lipat, ganda dan sebagainya. Kalau kasih 100.000, Tuhan akan memberkati saudara 1 juta. Kalau saudara kasih 1 juta, Tuhan akan berkati saudara 10 juta. Kasih 100 juta, Tuhan akan balas 1 miliar. Kalau itu seperti itu, bagaimana jemaat tidak mati-matian di dalam memberi, tapi dengan motivasi yang salah? Coba anaknya diatur dulu, ya, supaya jangan ganggu kita semua. Bawa ke belakang sebentar. Jadi saudara bayangkan, dengan model seperti itu dan aturan persepuluhan adalah hak pendeta. Bayangkan pendetanya jadi kaya macam apa. Ada orang nasihat saya, Pak, gaji berapa di revival? Oh, sekian. Terus persepuluhan? Ya ke gereja. Waduh, Pak, sudah salah tanam dasar di gereja. Jangan begitu, Pak. Pak, itu persembahan itu untuk gereja. Tapi ada kantong persepuluhan, itu khusus pendeta. Jadi, nanti biar kolektif itu dihitung majelis. Tapi yang khusus amplop persepuluhan itu dibawa Ibu Desi tiap minggu. Waktu saya dengar begitu, saudara, ini yang omong sama saya ini pendeta. Bulu badan saya merinding. Mungkin saya sudah sinting 7 kali, baru saya bisa lakukan seperti itu. Tapi itu dilakukan pendeta, menurut saya banyak orang punya anggapan seperti itu. Mengapa kita mencari keuntungan dari firman Allah? Mengapa kita memberitakan tentang Kristus yang mati, yang berkarya untuk kita, tapi tujuannya keuntungan material? Kalau saya berperilaku seperti itu, saya tidak beda biadabnya dengan para prajurit yang mencari keuntungan dari salib Kristus. Kiranya kita semua memperhatikan, terutama hamba-hamba Tuhan, terutama evangelis, pikir baik-baik. Kita dipanggil Tuhan untuk apa? Kita melayani untuk apa? Semua orang perlu uang. Semua kita butuh uang. Uang juga adalah hak dari hamba-hamba Tuhan. Tapi jangan melayani karena uang.
Jangan melakukan pemberitaan Injil karena kejar duit dan sebagainya. Bukankah itu korupsi 4,7 triliun uang jemaat? Bukankah itu menjadi pukulan telak bagi orang Kristen? Ini bukan miliar, triliun. Kalau tidak bisa omong triliun, biar 4,7 T. Dan itu banyak, saudara. Karena itu, saudara, ketika Kristus diselipkan dengan telanjang, pakaiannya diundi, dibagi-bagi. Itu menggambarkan betapa bejatnya kita, betapa bejatnya prajurit ini. Tapi sebenarnya prajurit-prajurit itu hanyalah perlambang dari kita-kita juga, yang tidak peduli dengan Kristus dan bahkan seringkali mencari keuntungan material darinya. Ketiga, yang terakhir, penelanjangan Kristus ini berguna bagi kita. Saudara, tadi saya sudah tunjukkan, Allah sudah menentukan dan menetapkan segala sesuatu yang akan dialami Kristus di atas kayu salib, sampai yang terkecil, termasuk pakaiannya diundi dan dia ditelanjangi dan mengalami rasa malu yang luar biasa. Tapi apa maksudnya? Sebelum tahu ini, kita kembali ingat, penelanjangan Kristus ini membuat dia menanggung rasa malu yang tidak kecil, malu yang besar. Saudara, mengapa orang bisa malu? Saya kutip kata-kata Pendeta Francis Nawahoke ketika ngajar kami teologi dulu. Dia bilang begini, orang malu bukan karena ada kemaluan. Karena Adam dan Hawa sudah punya kemaluan sebelum mereka jatuh dalam dosa, tapi tidak malu. Kalau begitu, orang malu bukan karena punya kemaluan. Kalau begitu, malu karena apa? Mereka sudah punya alat kelamin, punya kemaluan, tapi tidak malu. Tapi begitu mereka jatuh dalam dosa, mereka sadar mereka telanjang dan malu. Berarti malu itu karena dosa. Rasa malu itu datang karena dosa. Perhatikan Kejadian 3 ayat 7. Ketika manusia jatuh dalam dosa, mereka mulai sadar mereka telanjang dan mulai rasa malu. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara, membuat cawat. Tadi tidak pakai cawat, tidak malu. Tapi sekarang mereka mulai rasa malu, karena itu buat cawat. Bandingkan kondisi ini sebelum jatuh dalam dosa. Kejadian 2:25, mereka keduanya telanjang, manusia itu dan istrinya, tapi mereka tidak merasa malu. Dalam Wycliffe Bible Commentary dikatakan begini, mereka melihat ketelanjangan mereka, ketelanjangan rohani maupun jasmani. Kemudian lahirlah rasa malu dan ketakutan. Jadi rasa malu karena ketelanjangan itu akibat dosa. Pada waktu Adam dan Hawa sadar bahwa mereka telanjang, mulai rasa malu. Mereka lalu berusaha menutupi ketelanjangan dan rasa malu mereka dengan buat cawat dari pohon ara. Tapi itu sama sekali tidak memadai. Allah sendiri akhirnya berinisiatif menutupi ketelanjangan dan rasa malu mereka dengan membuat bagi mereka pakaian dari kulit binatang. Kejadian 3:21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan istrinya, dan lalu mengenakannya pada mereka. Perhatikan saudara, inisiatif membuat pakaian ini untuk menutupi telanjang datang dari Allah sendiri. Dan ini menunjukkan penutupan ketelanjangan dan rasa malu hanya bisa dilakukan oleh Allah. Perhatikan kata-kata seorang penafsir, Pauline Viviano. Dia tidak telanjang. Maksudnya Adam tidak telanjang karena sudah pakai cawat. Dia tidak telanjang. Dia sudah berpakaian dengan daun pohon ara. Tapi dalam kaitan dengan Yahweh, dia telanjang. Dia bisa tutupi rasa malunya secara fisik, secara jasmani. Tapi ketelanjangan di hadapan Tuhan tidak bisa ditutupi. Hubungannya dengan Yahweh telah terganggu dan akan terus demikian. Manusia tidak memulihkan kesalahan dan rasa malu sendiri, dan tidak bisa memperbaiki hubungannya dengan Yahweh. Hanya Yahweh sendiri dapat menghapus rasa malu dan rasa salah manusia. Hal ini disampaikan secara simbolis pada akhir cerita ayat 21 ketika Yahweh membuat pakaian untuk mereka. Saudara, bahwa Allah membuat pakaian dari kulit binatang.
pikir ini. Manusia pertama yang mati adalah Habel. Tapi binatang pertama yang mati apa? Kalau di sini Allah membuat pakaian dari kulit binatang, implisitnya ada binatang yang jadi korban. Ada darah binatang yang tercurah untuk bisa menyelesaikan rasa malu dan ketelanjangan manusia berdosa. Wycliffe Bible Commentary, malunya pendosa sebagai soal keagamaan tidak dapat ditutup dengan usaha mereka sendiri. Pemeliharaan Allah ini mengandung di dalamnya satu perbuatan pengorbanan binatang. Tapi apa yang diungkapkan dengan jelas itu bukan cara mengorbankan, melainkan hasilnya yang menyembuhkan. Saudara, ini bukan kebetulan bahwa untuk menutupi ketelanjangan dan rasa malu akibat dosa, ada binatang yang dikorbankan, ada darah binatang yang tercurah. Ini bukan kebetulan, ini kelihatannya satu yang bersifat tipologi, penggambaran. Akan ada korban yang jatuh, akan ada darah yang tercurah untuk menutupi ketelanjangan dan rasa malu manusia karena dosa. Dan saya percaya penggenapan atau antitipenya ada pada Kristus. Jadi mengapa di atas kayu salib Kristus harus telanjang dan menanggung rasa malu yang luar biasa, supaya dia bisa menutupi ketelanjangan kita secara rohani di hadapan Tuhan. William Hendrickson mengatakan, Yesus memikul untuk kita kutuk dari ketelanjangan untuk membebaskan kita darinya. Henry berkata, rasa malu karena telanjang datang bersamaan dengan dosa. Karena itulah dia dijadikan dosa bagi kita, harus menanggung rasa malu itu untuk menghapus aib kita. Dia ditelanjangi supaya kepada kita dapat dipakaikan pakaian putih. Wahyu 3:18. Supaya dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. John Calvin mengatakan, marilah kita belajar bahwa Kristus dilepas jubahnya supaya dia bisa memberi kita pakaian dengan kebenaran. Bahwa tubuhnya yang telanjang terbuka terhadap penghinaan-penghinaan manusia, supaya kita bisa muncul dalam kemuliaan di depan tahta pengadilan Allah. Saudara, selain itu, sebagaimana dikatakan Calvin, anak Allah ditelanjangi supaya oleh ketelanjangannya kita mendapatkan kekayaan yang membuat kita terhormat di hadapan Allah. Kita orang berdosa, kita tidak layak di hadapan Allah. Kita terlalu jijik di hadapan Allah. Saya berulang-ulang katakan, kebaikan kita, kesalehan kita, seluruh kebaikan kita, kalau kita tumpuk dan bawa di hadapan Allah, Allah anggap itu kain kotor menurut Yesaya 64 ayat 6. Dan itu bukan kain kotor sembarang, bukan kain pel, bukan. Tapi terjemahan yang lain itu menunjukkan kain pembalut wanita pada masa itu. Seluruh kebaikan kita dianggap kain pembalut wanita. Tapi dosa kita dianggap sebagai cemar kain. Cemar kain itu apa? Oleh NIV diterjemahkan her monthly flow. Aliran bulanan seorang wanita. Berarti dosa kita seperti darah seorang perempuan haid. Dan kebaikan kita seperti kain pembalutnya. Berarti kebaikan maupun dosa kita jijik di hadapan Tuhan Allah. Kita ini dipandang Tuhan Allah jijik. Dengan rasa malu dan telanjang secara rohani. Kita tidak bisa berdiri di hadapan Allah yang terhormat dan maha suci itu. Tapi dengan Kristus menanggung ketelanjangan dan rasa malu, dia memberikan rasa hormat kepada kita. Sehingga kita bisa dihormati di hadapan Allah. Calvin mengatakan, sang penginjil, maksudnya Yohanes, menunjukkan pada kita, anak Allah dilepaskan pakaiannya untuk memberitahu kita bahwa oleh ketelanjangan ini kita telah mendapat kekayaan yang membuat kita terhormat di hadapan Allah. Allah menetapkan bahwa anaknya sendiri harus ditelanjangi supaya kepada kita diberi pakaian dengan kebenarannya dan dengan hal-hal baik yang berlimpah-limpah bisa tampil dengan keberanian dalam kumpulan malaikat. Padahal sebetulnya aspek menjijikan dan memalukan kita dalam pakaian yang compang-camping menahan kita mendekat surga. Nats pembimbing kita tadi dalam Yesaya 61 ayat 10. Aku bersukaria di dalam Tuhan. Jiwaku bersorak-sorak di dalam Allahku. Sebab dia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku. Dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Seperti pengantin laki-laki mengenakan perhiasan
kepala, dan kepada pengantin perempuan memakai perhiasannya. Kita satu hari nanti akan ada masuk dalam pesta kawin anak domba Allah. Dan bisakah kita berdiri dalam pesta itu dengan rasa hormat, dengan pakaian kebenaran, jubah kebenaran, dan pakaian keselamatan? Itu mustahil kalau kita tidak punya Kristus yang telah telanjang dan menanggung malu itu. Tapi dia mengalami ketelanjangan dan menanggung rasa malu yang hebat untuk memberikan kepada kita jubah kebenaran, pakaian keselamatan, supaya kita boleh masuk dalam pesta perjamuan kawin anak domba itu dengan rasa hormat. Karena itu sebagai orang berdosa, sebenarnya kita telanjang di hadapan Allah, penuh rasa malu, aib dan kejijikan. Dengan kondisi seperti ini, jangankan masuk surga, masuk hadirat Tuhan pun di dunia ini tidak layak. Tapi dia sudah mengalami ketelanjangan itu. Barang siapa yang mau percaya kepada dia, tidak telanjang lagi di hadapan Allah. Barang siapa yang menerima dia sebagai juru selamatnya, tidak akan lagi berdiri di hadapan tahta Allah dengan rasa malu, tapi sebaliknya dengan rasa hormat berdiri di hadapan Allah. Saudara, ada satu lagu tua yang sangat saya sukai. Mungkin tidak ada di Kidung Jemaat, tapi adanya di dalam buku PPK nomor 44 yang di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan Padamu Batu Zaman. Kalau saudara tahu lagu ini, coba nyanyi dengan saya. Padamu batu zaman, aku minta lindungan, kau sucikan hatiku oleh darah rusukmu. Dari dosa ku lepas, dari hukuman bebas. Ayat kedua, rajinku yang sebenar tidak hapuskan cemar, ratapku dan tangisan tidak beri keampunan. Darah Yesus saja beri hati baru dan bersih. Saudara, lagu ini dalam PPK cuma 2 ayat, sayang sekali. Tapi dalam versi aslinya Rock of the Ages Clip for Me ada 4 ayat sebenarnya. Dan saudara, dalam 4 ayat ini penjelasan yang sungguh luar biasa tentang penebusan Kristus. Dan satu kalimat yang menarik di dalam ayat yang ketiga adalah naked come to thee for dress. Telanjang datang padamu untuk pakaian. Saudara, karena tidak diterjemahkan ke bahasa Indonesia dan karena ini kata-kata dalam bahasa Inggris, sukar diterjemahkan menjadi lagu yang pas nadanya. Tapi saya akan kutipkan 4 ayat ini dalam bahasa Inggris aslinya dan diterjemahkan secara literal, secara lurus, dan saudara lihat apa arti kata-kata itu. Ayat pertama, Rock of Ages, cleft for me, batu karang zaman, celah bagiku. Biarlah aku menyembunyikan diriku di dalammu. Biarlah air dan darah yang mengalir dari rusuk yang terluka, terus menjadi penyembuhan, pengobatan ganda bagi dosa, mencuci aku dari kesalahan dan kuasanya. Ayat keduanya mengatakan, bukan pekerjaan tanganku dapat memenuhi tuntutan hukummu. Andai kata semangatku tidak mengenal istirahat, andai kata air mataku mengalir selama-lamanya, semua itu tidak bisa menebus dosa. Engkau harus menyelamatkan dan engkau saja. Ayat yang ketiga, tidak ada yang kubawa dalam tanganku, hanya kepada salib aku berpegang. Telanjang datang kepadamu untuk pakaian, tak berdaya memandangmu untuk kasih karunia. Ayat keempat, kotor aku terbang kepada air mancur, cucilah aku juru selamat, atau aku mati. Sementara aku menarik nafas penghabisan, ketika mataku tertutup dalam kematian, ketika aku terbang ke dunia tak dikenal, melihatmu pada tahta penghakimanmu,
batu karang zaman celah bagiku. Biarlah aku menyembunyikan diriku di dalam-Mu. Saudara-saudara, Rock of Ages, clap for me. Padamu batu zaman celah bagiku. Ayat yang ketiga tadi sekali lagi mengatakan, naked come to thee for dress. Telanjang datang padamu untuk pakaian. Bagi semua yang rasa di hadapan Tuhan telanjang secara rohani, jijik di hadapan Allah, datanglah pada batu zaman itu dan terimalah pakaian kehormatan yang akan Dia berikan bagi saudara. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorak dalam Allahku, sebab Dia mengenakan pakaian keselamatan padaku, menyelubungi aku depan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki mengenakan perhiasan kepala, dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Sekalipun padamu batu zaman dalam bahasa Indonesia tidak sampai ayat yang ketiga, yang cocok sekali dengan khotbah ini. Tapi bagi saya, kita memang harus datang pada batu zaman itu. Mari kita tunduk kepala. Kita menyanyikan lagu ini, padamu batu zaman, dengan penuh penghayatan. Padamu batu zaman, aku minta Kau sucikan hatiku, Kau sucikan hatiku oleh darah rusukmu, dari dosaku lepas, dari hukuman. Rajin kita, ratap tangis kita tidak ada artinya. Rajinku yang sebenar tidak hapuskan cemar, ratapku dan tangisan, tidak beri keampunan. Darah Yesus saja beri hati baru. Dan mari kita sungguh-sungguh nyanyikan lagu ini dalam penyerahan kepada Dia. Padamu batu zaman, aku minta Kau sucikan hatiku oleh darah rusukmu. Sucikan hati oleh darah rusukmu, oleh darah, dari dosaku lepas, dari dosaku, dari hukuman bebas, dari hukuman. Sambil kita tutup mata, katakan, rajinku yang sebenar, rajinku yang tidak hapuskan cemar, tidak hapuskan ratap dan tangisku, ratapku dan tidak beri keampunan, tidak beri darah Yesus saja beri, darah Yesus saja beri hati baru dan bersih, hati baru dan bersih. Saya beri kesempatan yang laki-laki nyanyi lagu ini.